Hai pemirsa, selamat bertemu kembali dalam program Telso Asik dan Inovatif di Maharati TV. Bersama saya Rian dan rekan saya Sastrio yang akan membawa acara dalam episode hari ini. Nah pemirsa, tema yang diangkat ini ialah tema pilihan. dengan subtema kenapa sih memilih SMK Maharati? Ngomongin tentang pilihan, tentu hal ini selalu muncul di kehidupan kita sehari-hari. Seperti memilih hari ini memakai baju apa, mau makan apa, mau jalan bareng siapa, dan berbagai macam pilihan lainnya. Dan tentunya saya dan rekan saya hari ini nggak sendirian membahas topik yang menarik ini. Karena kita kedatangan tamu, bintang tamu yang kece nih. Siapakah dia? Kak Diba dan Kak Elo. Hai Kak Diba dan Kak Elo, gimana kabarnya? Luar biasa. Kak Diba dan Kelo. Boleh nih kita kepoin dikit-dikit tentang Kak Diba dan Kelo. Boleh nggak? Boleh dong. Oke, dalam pandangan Kak Diba dan Kak Elo sendiri, SMK Maharati itu apa sih bagi Kak Diba dan Kak Elo? Kalau menurut saya sendiri sih, SMK Maharati itu sekolah yang sangat bagus lah buat siswa-siswa nanti. Kalau dari Kak Sastrio, Oke. Menurut saya SMK Maharati itu sekolah yang luar biasa karena di sekolah SMK Maharati itu tuh menampung siswa-siswa yang hebat. Contohnya seperti Kak Diba dan Elo dan kita semua yang ada di sini. Jadi ya SMK Maharati itu luar biasa ya menurut saya. Jadi dari Kak Elo dan Kak Diba gimana tentang SMK Maharati? Jadi SMK Maharati itu sebuah sekolah yang dimana di dalamnya terdapat makhluk-makhluk yang ya lumayan lah, bisa dibilang setengah-setengah, 50-50 gitu. Yang membentuk insan yang hebat dan sebuah sarana untuk menjadikan seorang insan yang hebat. Oke, dari Kak Elo gimana? Kalau menurut saya sih SMK Maharati itu sekolah yang sangat keren. Kenapa Oke. disebut keren? Karena menurut saya sekolah SMK Maharati ini tidak hanya cakap dalam akademis tapi juga non akademis. Contohnya seperti karakter juga kita dididik dengan baik. Oke. Nah, terus kira-kira kapan sih momen terbaik di SMK Maharati dan momen kapan itu boleh tahu sih? Kalau momen terbaik menurut saya ketika berbagi takjil di Desa Bogorjaya waktu bulan apa hari raya ya? Ya Maret. Kan bisa kebut, bisa keluar gitu kan. Berbagi takjil juga sesama gitu. Kalau menurut kalian gimana? Momen terbaik? kalau menurut saya sendiri sih waktu zaman-zaman MPLS lah. Karena zaman-zaman MPLS tuh bisa saling mengenal satu sama lain, merasakan sesuatu hal secara bersama-sama. Intinya selalu bersama lah. Sama siapa tuh? Bersama teman-teman lah. Kalau dari Kak Diba dan Kak Elo sendiri, Apa sih momen terbaiknya? Jadi menurut saya momen terbaik di sekolah itu ketika tidak ada kegiatan dan saya bisa bersantai di tempat tidur saya. Karena sekolah kita kan bisa dikatakan dengan sekolah yang non akademik dan akademiknya sangat bagus. Jadi kegiatannya itu sangat padat dan ketat gitu. Jadi ketika kegiatannya kosong itu adalah momen terbaik menurut saya untuk istirahat. Jadi kalau menurut saya momen terbaik itu saat Natal, bisa merayakan Natal sama Bapak Ibu guru di SMK Maharati dengan cara bersama. di SMK Maharati sendiri yang menurut Kak Diba dan Kak Elo sebagai tempat paling favorit kira-kira di mana tuh? Kalau saya sendiri sih di lapangan futsal lah. Karena di lapangan futsal tuh saya bisa bermain sama teman-teman, bisa malah menghilangkan stres lah anggapannya di situ. Kalau dari Kak Elo, Kak Sastrio, Oke. Kalau menurut saya sendiri sih tempat favorit mungkin favorit banyak sih menurut saya. Cuman tempat nongkrong sih sama teman-teman favoritnya gitu. Bisa nyanyi gitar bareng gitu. Oke gitu. Jadi ngumpul-ngumpul gitu tempat favorit saya. Kalau Kak Diba dan Kak Elo gitu.
Kalau saya sih di atas kasur sih. Jadi sebenarnya gitu kan kami kumpul di atas kasur masing-masing dan kami membahas suatu hal yang sangat luar biasa gitu bersama teman saya. Bahasa apa tuh? Kami kadang membahas suatu hal yang tidak masuk akal kadang. Kocak-kocak. Namun karena itu menjadi suatu hal yang membuat kami menjadi solid. Oke. Wow. Oke, dari Kailo gimana? Apa Menurut saya tempat favorit itu dalam kelas, karena di dalam kelas tidak hanya dapat menjalani pembelajaran, tetapi juga selain pembelajaran juga terdapat ada yang siswa tidur, ada yang belajar, banyak kegiatan selain belajar mengajar dalam kelas. Oke, ngumpul bareng teman gitu. Ya. Oke, kalau belum tahu nih alias tahu banget dan mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu. Siapa sih orang spesial bagi Kak Diba dan Kak Elo di SMK Maharati? Tapi jangan kemana-mana dulu. Tapi jangan jawab dulu ya, pemirsa, setelah menyaksikan cuplikan berikut ini. Agar menjadi generasi penerus yang berkualitas, marilah kita minum tolak angin. Saat cuaca tidak tentu, minum tolak angin. Tolak angin dipromosikan sejak 1930. Tolak angin tak lulus uji toksisitas dan khasiatnya. Tolak angin terbukti meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah dan mengatasi masuk angin. Agar menjadi generasi penerus yang berkualitas, marilah kita minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Hai. Perkenalkan kami dari kelompok iklan Tolak Angin yang beranggota Saya Pujiya Kami. Saya Erna Dewi. saya Trianto. Saya Naila Rama. Saya Selasmi. Dan saya Gina Yanti. Bye. Baik pemirsa, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Kak Diba dan Kak Elo. Nah, tadi kan kakak-kakak belum sempat jawab nih pertanyaan dari kita. Siapa sih orang di SMK Maharati yang dispesialin oleh kakak-kakak? Kalau menurut saya sendiri sih dari gurunya Pak Joel lah. Karena Pak Joel tuh cara dia mendidik siswa-siswanya sangat baik, tegas, dan cara dia mencontohkannya tuh sangat tepat sekali. Kalau dari siswa-siswanya ya hampir siswa angkatan 1 tuh enak sih buat tempat teman curhat, saling berbagi cerita. Kalau dari Kak Sastrio, Kalau dari saya orang terspesial gitu ya. Lebih ke tepat ke gurunya sih. Apalagi kalau guru bahasa Inggris gitu. Nah, malah kan bahasa Inggris kan pelajaran kesukaan saya gitu. Mana gurunya juga cantik kan, dia SMK Maharati. Jadi ketika masuk ke kelas itu saya nggak pernah ngantuk atau apa, jadi semangat terus kalau bahasa Inggris. Ya. Oke, siap. Atau Kak Diba, Kak Elo gimana? Siapa yang paling terspesial nih? Kalau saya dari guru sih Bu Anis. Bu Anis itu udah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Oke. Karena beliau itu tidak hanya mengajar di bidang kimia, tapi beliau juga saat ada anaknya yang membuat kesalahan, beliau tidak hanya menegur saja, tapi beliau memberikan perhatian yang lebih sehingga anaknya bisa berbenah diri untuk memperbaiki hal yang salah itu. Jadi Bu Anis itu gurunya lemah lembut gitu. Sangat. Sangat. Kayak apa sih itu? Kayak pengen anu sih gitu. Elo. Oke, Elo gimana? Kalau menurut saya sih Pauwin. Karena Pauwin itu mengajar, tidak hanya dalam mengajar keren, tapi juga caranya bergaul dengan kita semua di sini juga keren. Oke, lanjut kita kembali tentang SMK Maharati.
kenapa sih Kak Diba dan Kak Elo kemarin mau ngedaftarin diri di SMK Maharati? Kalau saya sendiri ya dulu tuh waktu sekolah ini dibangun tuh saya tuh kalau sekolah ini nggak dibangun saya nggak masuk sekolah sini dulu. Pas sekolah ini dibangun, terus juga ada kemauan mau sekolah di sini dan ibu juga dukung ya akhirnya masuk sini gitu. Soalnya saya juga mau masuk ke perusahaan kan jurusannya juga ada TAB gitu kan. Jadi saya masuk di sekolah ini. Kalau kalian gimana? Kalau saya sendiri sih hampir sama lah kayak Kak Sastrio. Awalnya ya bedanya awalnya tuh mama yang dukung. Saya enggak. Karena dipaksa orang tua buat sekolah di sini ya akhirnya saya nurut dan lama-lama emang ngerasa enak dan enak terus. Ya. Dari Kak Diba dan Kelo Sama sih, awalnya nggak ada niat itu buat masuk di SMK ini. Awalnya tuh dipaksa juga. Awalnya saya mau nolak, tapi saya nggak punya uang. Jadi mau nggak mau saya ikut. Iya, kayak kepaksa gitu ya. Oke. Sakit sih. Dan kalau menurut saya, kalau saya sih sendiri karena masuk SMK Maharati ini karena pilihan saya sendiri, tidak dipaksa atau didorong-dorong oleh orang tua. Itu memang karena pilihan Kemauan saya sendiri. sendiri. Ya. Jadi harapan Kak Diba dan Kelo setelah lulus dari SMK Maharati mau gimana? Kerja atau Saya sih pengen nyari duit sih. Uang. pasti itu. tapi bukan buat masuk sekolah lagi enggak. Untuk kebutuhan saya. Nikah. Oh, itu Ah, terlalu cepat kapan? Kalau saya sih memilih untuk kerja di SMK Maharati. kerja. Ya, kerja. Oke. Terus menurut Kak Diba dan Kak Elo sendiri nih bagaimana kira-kira yang dapat dilakukan pihak sekolah agar SMK Maharati ini bisa lebih berkembang ke depannya? Kalau dari saya sendiri semoga ke depannya nanti bisa ditambah lah fasilitas yang kurang seperti aula, terus jalannya lah. Kan kalau di sini hujan tuh becek jadi susah buat berangkat sekolah. Nah, semoga kedepannya nanti bisa diperbaiki lagi. Kalau dari Kak Sastrio, Kayak mungkin dari saya yang perlu dikembangkan adalah gimana ya? Dikembangkan. SMK Maharati sudah terbaik menurut saya. Jadi yang dikembangkan mungkin fasilitasnya saja kurang. Karena dari olahraga mungkin. Soalnya saya suka olahraga juga jadi mungkin fasilitasnya ditambah gitu. Kalau di Kak Diba dan Kelo gimana? Apa yang perlu dikembangkan di SMK Maharati? Ya masuk sih fasilitasnya. Cuman yang lebih bagusnya lagi tidak perlu selalu penuh dengan kegiatan gitu. Kita kan juga butuh realisasi untuk istirahat gitu. Bukannya kita malas, bukan, tapi lebih tepatnya siswa itu butuh waktu juga untuk berkreasi sendiri. Dia tidak terbebani untuk melakukan kegiatan itu selalu. Oke. Dia ada kalanya siswa itu bisa merealisasikan pikirannya untuk membaca buku dan membuat suatu hal yang berfaedah menurut dia gitu. Jadi tidak ditekan gitu ya. Sangat. Oke. Kalau Kak Elo gimana? Kalau menurut saya sih hampir sama dengan kalian sih, di jalan. Oke, iya. di jalan. Kenapa? Jalan itu kalau Jalannya gimana? Kayak naik bukit kan? kalau jalan itu kalau hujan tuh kan Aduh, becek, susah iya, untuk betul. naik ke sekolah tuh kan kotor sepatu kayak gitu, susah nyucinya. Itu butuh bis loh. Kayaknya Bis kayaknya. perlu itu aspal Sarana gitu. pribadi. Aspal ya. Ini udah ya. Oke, sudah. Oke. Nah, namun bisa demikianlah bincang-bincang hangat kita bersama siswa SMK Maharati Kak Diba dan Kak Elo. Semoga apapun yang ada dalam episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa sekalian di rumah. Akhir kata saya Rian dan rekan saya Sastrio beserta dengan segenap kru Maharati TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Increase integrity, creativity, and keep be happy with Maharati TV. Bye bye.